Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah. Awalan hayabinna ashkuru syukron kasyirun ilallah ya wa jalla alladzi qad a'ta'na rahmatan wa hidayatan hatta nahtadi'a fi hadil qawa'i syarifah. Shalawat wa salam ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi qad kharajana minal jamani jahiliyah ila jamani islamiyah. Uridu an atakallam bil qadi Indonesia. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam suasana pendidikan yang di tengah pandemi corona. Tapi insya Allah semua itu tidak akan meluluhkan semangat kita untuk belajar. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan bagian dari sebuah niat kita untuk selalu mencari ilmu dan mendapatkan ilmu yang akan barokah untuk masa yang akan datang. Seperti yang kita ketahui, satu bahasan kita adalah berkompetisi dalam kebaikan. Salah satu inti dalam berkompetisi dalam kebaikan itu adalah bagaimana kemauan kita untuk merubah jauh lebih baik. Sebagaimana kalau kita membuat satu gambaran, outlarung, pencerahan, kalau kita mau melakukan satu pencerahan untuk berkompetisi dalam kebaikan, sudah barang tentu tidak akan semudah membalikkan tangan. Ada kemauan, lakukan dengan selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Sebelum pembahasan tentang berkompetisi dalam kebaikan, maka kita akan mencoba untuk mengingat beberapa kejadian-kejadian yang terjadi pada akhir ini. Salah satunya adalah kalau kita mendengar beberapa minggu yang lalu ada dua petugas kebersihan KRL, petugas kereta api, ketika dia menjalankan, membersihkan kereta api, dia mendapatkan uang 500 juta dalam kantong plastik. Apa yang terjadi? Dua petugas tersebut kemudian mengembalikan uangnya kepada petugas yang berwenang, atau dikembalikan kepada yang punya. Maka dari itu anak-anakku, satu contoh ini memberikan gambaran bahwasannya apapun ketika kita melakukan satu kebaikan, maka insya Allah yang akan kita dapatkan juga ada satu kebaikan. Apa kebaikan yang terjadi dengan dua petugas kebersihan itu? Yang terjadi adalah satu, derajatnya diangkat, kemuliaannya diangkat, harkat dan martabatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan, maka Allah pun akan mengangkat derajat kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu perumpamaan yang lain yang bisa saya gambarkan pada kesempatan hari ini adalah, cobalah kita melihat satu perumpamaan pohon kelapa. Pohon kelapa itu pohon yang mempunyai banyak buah kelapanya. Tapi saya sampaikan pohon kelapa itu adalah pohon atau buah kelapa yang paling sengsara di dunia ini. Kenapa saya katakan buah yang paling sengsara? Karena buah itu tidak pernah dipetik dengan baik, jatuh dari atas ke bawah, kemudian diselumbat pakai linggis, dipecah pakai bendu, dicongkel pakai pisau, diparut, kemudian diperas, dimasak, baru bisa dinikmati apa yang dinamakan hasil dari buah kelapa. Tetapi ingat, kalau kita mengetahui ini tunas kelapa yang tumbuh, maka yang terjadi adalah dari banyak buah kelapa yang kita nikmati, hanya satu dua saja yang kemudian akan menjadi penerus kebaikan dari buah kelapa yang ada. Jadi jadilah buah kelapa yang selalu menjadi penerus kebaikan pohon-pohon kelapa yang selanjutnya. Saya lanjutkan, kalau kita mau masuk dalam sebuah materi berkompetisi dalam kebaikan, maka kita pasti akan membuka surat Al-Baqarah ayat 148. Surat Al-Baqarah 148 ini surat yang sangat populer, di mana ada satu kalimat yang saya garis bawahi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fastabihul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Kita sudah jelas
diminta oleh Allah, maka berlomba-lombalah kita dalam berbuat kebaikan. Karena nanti Allah pasti akan mengumpulkan pada hari kiamat dan akan diketahui berapa yang selalu berbuat kebaikan dan golongan-golongan mana yang selalu berbuat kemaksiatan. Saya lanjutkan, dalam surat Al-Baqarah ini termasuk surat Madaniyah, terdiri 286 ayat dan dinamakan surat Al-Baqarah karena dalam surat ini dibahas masalah sapi betina, karena di situ ada kisah tentang penyembelihan sapi betina. Itulah dinamakan dengan surat Al-Baqarah. Isi kandungannya adalah ayat di atas selalu memotivasi kita untuk berbuat baik menurut agama kita, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekecil apapun kebaikan, pasti Allah akan membalas. Tetapi Allah sudah juga menggarisbawahi, apapun dengan niat yang jelek, maka Allah tidak akan mencatat niat itu. Tetapi ketika kita niat yang baik, maka Allah sudah mencatat kebaikan-kebaikan itu. Orang yang selalu menunjukkan kebaikan, maka Allah juga menjanjikan sebuah pahala. Anak-anakku, harapannya adalah ketika kita sudah mengetahui surat ini, maka mari kita sama-sama selalu meningkatkan satu apa yang diwajibkan untuk beribadah, untuk selalu berbuat baik, untuk selalu melakukan sesuatu hal yang jauh lebih baik. Yang kedua adalah harus bersaing, berani berkompetisi dalam melakukan satu kebaikan. Kenapa saya katakan kalau kita berani berkompetisi, berarti kita menyadari bahwasannya kita seakan-akan akan mati besok. Tetapi ketika kita bersaing selalu melakukan satu kebaikan yang luar biasa kepada Allah, maka seakan-akan pula itu akan memberikan satu dampak yang bagus buat kita, karena keyakinan kita dengan selalu berbuat baik, maka ada satu implikasi pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita. Nah, anak-anakku, mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Paling tidak saya memberikan beberapa alasan. Yang pertama adalah melakukan kebaikan tidak bisa ditunda, melainkan harus segera dikerjakan. Sebab hidup kita itu sangat terbatas. Begitu pula kesempatan berbuat baik itu belum tentu setiap saat kita dapatkan. Kita bisa aja mati besok secara tiba-tiba tanpa mengetahui sebabnya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk selalu tidak menunda-nunda perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi kita bikin sebuah semangat untuk melakukan satu perbuatan yang baik, seakan-akan kita akan dipanggil oleh Allah besok. Anak-anakku, alasan yang kedua adalah bahwa untuk berbuat baik itu hendaklah saling memotivasi, saling tolong-menolong dengan bersama-sama, kerjasama atau kolaborasi. Beberapa waktu yang lalu kita melihat ada satu kejadian di Sulawesi, salah satu kabupaten di sana terkena banjir. Maka dalam berbuat baik ini kita tidak bisa melaksanakan tanpa ada sebuah kolaborasi atau kerjasama kalau kita dalam keadaan yang jauh. Oleh karena itu kita bisa melakukan satu kolaborasi, kerjasama dengan beberapa lembaga yang sudah dipercaya seperti Layismu untuk melakukan satu perbuatan tolong menolong orang yang melakukan itu melalui orang lain, tapi dengan satu proses kolaborasi yang percaya. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang membuat kita terdorong untuk membuat atau berbuat baik. Tidak sedikit orang yang tadinya itu rusak karena lingkungannya, tapi juga tidak sedikit orang yang bisa tambah baik karena juga lingkungannya. Saya lanjutkan. Yang ketiga adalah bahwa kesikapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, jangan tolong menolong dalam berbuat kerusakan dan bermusuhan. Anak-anakku, sudah jelas sekali bahwasannya Allah menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan dan syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun berbeda dengan zaman sekarang. Oleh karena itu, sebuah perbedaan itu yang paling penting adalah apapun yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap berlomba-lomba dalam kebaikan dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Nah, semuanya itu maka tidak akan pernah lepas dari surat Fatir ayat 32. Yang mana kalau saya memberikan satu gambaran dalam ayat ini, yang terjadi adalah adanya Allah menggarisbawahi ada 3 golongan, yang mana ada golongan yang selalu menganiaya diri sendiri, ada golongan yang pertengahan, ia berbuat baik dan berbuat tidak baik, ada pula orang yang selalu berbuat kebaikan atas izin Allah. Nah, golongan ini kalau lebih saya jabarkan, sebenarnya surat Al-Fatir ini termasuk surat yang tergolong surat ke-35 dalam Al-Quran. Surat ini termasuk surat Makkiyah yang terdiri dari 45 ayat. Fatir itu mempunyai arti pencipta. Diambil dari ayat pertama dalam surat ini, Fatir menerangkan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, manusia dan makhluk lainnya. Surat Fatir dinamakan surat malaikah atau malaikat karena pada ayat pertama Allah menerangkan bahwa Allah mengutus beberapa malaikat. Nah, saya akan memberikan satu kandungan dalam surat Al-Fatir ini yang pernah saya sampaikan. Tingkatan mukmin mengamalkan Al-Quran ada 3 sebagaimana surat di atas. 1. Orang yang zalim, yang kemaksiatannya lebih banyak daripada amalnya. 2. Orang mustashhid, yaitu semangatnya yang mengalami pasang surut dalam amalannya. Sabiqul bil khairat, yaitu amal solehnya lebih banyak daripada maksiatnya. Mari kita melakukan satu introspeksi diri, apakah kita termasuk dalam golongan yang mana? Dan semoga kita menjadi golongan orang-orang yang sabiqul bil khairat, yaitu amal solehnya lebih banyak daripada maksiatnya. Memang surat ini mengajarkan bahwa kemuliaan manusia itu tergantung sejauh mana ajaran Islam itu diamalkan dengan selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan pun salah satu dasar yang harus kita selalu pedomani adalah bagaimana kita selalu berpegang pada Al-Quran dan hadis. Sehingga aplikasi pelaksanaan dalam berbuat baik itu selalu dalam satu koridor Al-Quran dan hadis. Saya pikir itu aja yang bisa saya berikan. Semoga selalu bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga kita selalu mendapat ridha Allah dalam menjalankan semua amanat kita sebagai khalifah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.